Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi birrasyad bi khairi khalqika syafi'il umam ya Rabbana salli alaihi sallim wal ali gharriqna bi bahri wahdah fi kulli da'im wa sa'ah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua yang hadir jamaah subuh di Masjid Darul Salam ini, semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal. Tidak panjang lebar, tadi sudah sampaikan tausiah dari sambutan yang luar biasa. Saya cuma menyampaikan satu salam saja. Ibu-ibu, kalau ada salam dari orang yang kita cintai, senang nggak? Contoh ini, seandainya ada salam dari bupati, senang nggak? Kenapa senang? Hah? Biasanya ada tetelnya. Pengalaman. Kalau salam dari gubernur, senang nggak? Senang. Dari presiden? Ini salam dari yang menciptakan makhluk untuk kita semua. Senang nggak? Salam itu terlampir di surah Al-Baqarah ayat 152. Mudah-mudahan salam itu bisa kita ambil ya, bekal pulang kita, pulang ke rumah yang hakiki, yakni alam kubur. Udah mau ke? Apa udah mau benar apa lu? Pak Wakil udah mau? Belum? Oh yang punya belum mau lagi, yang muda-muda. Ya pokoknya yang nanti belum ada yang mau lah ya. Oke, baik, salamnya ini salam indah, salam yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ini salamnya dari Allah, zat yang menciptakan kita, supaya kita tidak lupa kepada Dia yang menciptakan kita. Betul nggak? Tadi katanya dari bupati salam, senang. Salam dari gubernur, senang. Salam dari presiden, senang. Padahal tuh kadang-kadang salamnya mereka tidak bawa apa-apa, tapi senang. Kenapa? Terkadung terlanjur cinta, ada harapan besar di sana. Ini cintanya Allah kepada makhluk yang diciptakan, kemudian kembali suruh ingat. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Apa artinya? Fadhkuruni, ingatlah kalian semua kepadaku. Ini kan salam nih. Salam. Jangan lupakan aku ya. Jangan lupakan aku ya. Kalau bapak ke bupati, ngomong bupati, Bu, jangan lupakan saya. Senang nggak Bu? Wah, senangnya minta ampun. Ini Allah yang berkala. Jangan lupakan aku hukum, pasti aku pun tidak akan lupakan kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus intinya washkuruli, bersyukurlah kepadaku, terima kasihlah kepadaku ya. Dulu kamu kasih sembako, kasih bantuan bansos, ingat ya, kan begitu bahasanya itu bahasa sederhananya. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah engkau kepadaku dengan apa yang sudah pernah kuberikan kepadamu. Wala takfurun, dan jangan kufur. Apa kufur? Ya, pokoknya kufur lah. Menyembunyikan nikmat, tidak mau mengakui kalau nikmat itu pemberian dari orang, ditutup-tutupi. Padahal Allah menegaskan wa amma bi ni'mati rabbika, yang kuat, wa amma bi ni'mati rabbika. Ketupannya masih? Bawa pulang lah ya. Kita ambil syukur dulu. Syukur itu ibu amaliyah rohani. Apa?
Nah ini bekal untuk balik. Amaliyah rohani itu kemudian bergerak menuju kolbu. Menuju apa? Kolbu. Di dalam hati itu ada namanya fuadi. Di dalam fuadi itu ada yang namanya sirri. 3 komponen inilah yang akan membawa mengantarkan umat manusia untuk ingat kepada Tuhannya. Ya ini bahasanya agak ya, supaya kita yang tua-tua ini yang muda juga lah betul-betul ingat kepada Allah yang menciptakan kita. Jika amal syukur ini merupakan amal yang rohani bergerak menuju hati, setelah hati terisi syukur, dia terbuka. Kalau dia terbuka, dia siap menerima nurnya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau dia sudah terisi nurnya Allah, maka hati itu menjadi amir, hati menjadi pemimpin. Kalau hati sudah menjadi pemimpin, tepat apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW di riwayat muttafaq alaih yang mengatakan ala inna fil jasad mudghatan fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam diri kita, diri ibu, diri bapak semuanya ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau soluhat dia baik, soluhal jasadu kullu, dari ujung ke ujung baik. Kalau dia fasadat, dia rusak, fasadat jasadu kullu, maka seluruhnya menjadi jelek. Kalau dia jelek, ala wahyal qalb. Apa itu? Hati yang baik, hati yang diisi syukur tadi itu. Udah syukur, kemudian hatinya terbuka mendapat nurnya Allah, sehingga otak ini, akal ini, hati ini mampu menggerakkan untuk sujud. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau hari ini kita sulit berat untuk sujud, berarti hatinya belum terisi nur, baru terisi sedikit syukur, banyak ngeluh. Betul nggak? Banyak ngeluh atau banyak syukur? Ngomong aja buat. Banyak syukur atau banyak ngeluh? Hah? Tapi kan banyak sedikit? Banyak. Pokoknya Melayu pasti ditapinya. Tapi dan bentuk Muhammad. Nah ya, saya sampaikan sedikit, tambahan sedikit. Tadi saya sampaikan fadkuruni al-Qur'an. Pentafsiran ini ayat ini ada 30 tafsiran dari kitab Tanqihul Qaulnya Imam Nawawi. Saya ambil 4 saja, 4 sahabat yang menafsirkan itu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita bakal pulang. Fadkuruni al-Qur'an, tafsirannya Ibnu Abbas pertama. Ibnu Abbas mengatakan begini, fadkuruni bit-ta'ati al-Qur'an bima'unati. Allahu Muhammad. Kata siapa tadi? Kata siapa? Wah, ketupat terus. Kata Ibnu Abbas, ingatlah kalian kepada kubitoati dengan taat, maka adkurukum, aku akan ingat kalian kata Allah bimaunati, dengan aku ingat engkau dengan pertolongan. Jadi kalau kita balik, pertolongan Allah itu akan menghampiri hambanya jika hamba itu ingat kepada Allah dengan cara taat. Apa taat? Imtisalul awamirihi wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Masalahnya problemnya begini. Kenapa ingat Allah harus taat dan itu mengantarkan pertolongan? Hari ini banyak orang ingat Allah tapi tidak taat, cukup melamun sampai kepada Allah. Ada? Tidak tahu tuh? Hah? Ada macam ini kan? Duduk tafakur sampai kepada Allah. Begitu ada sembahyang, kulit kau ini belum ada isi. Ada macam ini? Berarti tahu. Tidak kau lagi ini. Itu yang kuburaya itu, coba main kuburaya itu. Ada apa tuh? Mukminin ya? Al-Mukmin yang ngaku sebagai imam mana?
Oh, awalnya cerita itu. Oke ya, kembali. Ingatlah kepadaku dengan taat ya, maka aku akan ingat engkau dengan pertolongan. Dan Allahumma shalli ala Muhammad. Hebatnya ini, yang namanya taat itu mastata'tum. Tapi kalau tinggalkan maksiat itu telat. Apa mastata'tum? Semampunya. Semampunya menjalankan taat itu semampu kita. Contoh, duhur waktu jam 12, mampu jam 1 sembahyang, boleh? Boleh? Oh, pelaku semua. Boleh kan? Oh, pelaku kan? Itu dah contoh. Hah? Sembahyang asar itu jam 3, mampunya jam 4:30, boleh? Oh, pelaku semua. Itu telat sembahyang semua. Sisa. Tapi untuk meninggalkan maksiat jangan kau cicil, mutlak tinggalkan. Hari ini tidak mampu, besok setengah ya. Boleh tidak? Tidak boleh. Apa sebab? Meninggalkan maksiat mutlak tinggalkan. Tapi berbuat taat mastata'tum, semampu kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Enak kan? Panggilan datang jam 12 duhur, ibu datang jam 2, boleh. Sana sah. Panggilan duhur jam 12, ibu datang 2:30, boleh? Boleh. Sah. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Maka ulama kemudian membagi waktu supaya umat ini tidak tersesat menjadi 4 waktu: waktu mutlak, waktu jawaz, waktu makruh, waktu tahrim. Silahkan pilih benda ini. Apa sih waktu tahrim itu? Waktu haram sembahyang. Contoh, duhur jam 12, sembahyang jam 3 kurang seperempat. Oh, bukan 2 rakaat azan asar. Allahu akbar, bebal ini. Lanjut kita dalilnya apa? Semuanya buka. Ini namanya waktu tahrim. Sholatnya sah, tapi waktunya haram. Dosa tak? Dosa. Dapat pahala tak? Ada bagaimana hitungnya? Pak Wakil, cuma dihitungnya. Sembayangnya berpahala, tapi waktunya tahrim dia haram. Nanti dilihat tuh, udah sembayangnya telat, tidak khusyuk, tekor seperti tidak berimbang dengan dosa waktu tahrim. Ketika dia telat khusyuk, Pak Bu, malah untung. Apa untungnya? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim. Pembahasan khusyuk itu ternyata tidak sampai ke waktu. Mau telat mau apa, yang penting khusyuk, berarti dapat keuntungan. Itu orang-orang yang imannya tingkat tinggi. Kalau macam itu udah telat, udah pasti tidak khusyuk. Pasti dah. Gopo. Tahu gopo Pak? Apa gopo bahasa Inggrisnya itu? Oke. Satu ya. Yang kedua tafsir yang kedua dari sahabat Sa'id bin Jubair mentafsirkan ayat ini. Adkurukum fit ta'ati wadkuruni bi maghfirati. Nah, ini yang kedua ya. Dua adalah terlalu banyak kesiangan. Ingatlah engkau kepadaku dengan taat, maka aku akan menghampiri mengingatmu dengan ampunan. Allah SWT. Jadi ampunan itu bentuk kasih sayang Allah yang paling tinggi. Tingkat tinggi kasih sayang Allah itu bentuknya ampunan. Saya tanya ke dia, ibu punya segala, punya suami dan punya anak yang luar biasa, punya rumah yang mewah, punya jabatan pangkat tinggi, tapi tidak ada ampunan. Mau? Hidupnya miskin, rumahnya bocor, tapi ada ampunan. Pilih yang itu. Pilih yang ini. Hah? Ya ini yang betul ini. Jabatan ada, pangkat ada, istri ada, 4 bahkan istrinya.
rumahnya mewah, tapi di situ tidak ada ampunan, atau pilih ada ampunan, hidupnya miskin cuma mengharapkan BLT, no? Pilih yang ini, pantas lah, Pak. Banyak uang milih yang ini dulunya, milih yang ini. Tapi tidak apa-apa, dia miskin di akhirat, di dunia tetap kaya di akhirat. Macam dia mana tuh? Contoh tak dapat BLT, kecoh, repot. Apa sih RT itu? Tanggil dia ya, tanggil dia ya. Ternyata itu cuma slogan. Buktinya tidak seperti itu. Apa sih kenapa ampunan tingkat tinggi dari Allah? Karena ampunan itu terjemahan dari kata Ar-Rahim. Sifatnya nama Allah yang tertinggi setelah Allahnya sendiri itu dikapit Rahman dan Rahim. Makna Rahim yang sebenarnya itu bukan maha kasih sayang, tapi Ghafirul Khotoya. Di dalam kitab Asmaul Husna itu namanya Ghafirul Khotoya. Itu makna daripada Rahim. Apa itu? Zat yang maha mengampuni salah. Berarti ampunan itu martabat yang paling tinggi. Karena kalau sudah ada ampunan, pasti ada rahmat ngalir. Makanya orang-orang dulu, para ulama, para nabi kalau sakit, doanya bukan minta sembuh. Doanya apa? Istighfar. Kalau kita minta sembuh. Kenapa? Karena sakit itu merupakan cerminan dari Asmaul Husna yang berbentuk Al-Mudillu dan Al-Qabid. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tadi? Al-Mudillu dan Al-Qabid. Jadi mengenal Allah bukan cuma Al-Ghani, bukan cuma Al-Hamid, bukan cuma Al-Ghafur, tapi Allah juga punya nama Al-Qabid, Al-Mudil. Apa itu? Dan yang maha menyempitkan dan zat yang maha menghinakan. Pernah sempit? Masih sempit sekarang? Kok udah longgar? Sempit? Benar lah. Sempit rezeki maksudnya. Sempit rezeki? Sempit banget. Mikirnya sempit apa? Sempit kesehatan? Sempit pak. Apa sebab? Hari-hari masih sakit, ulangi cepat-cepat. Darah tinggi tak mau turun, suka panas. Suka panas. Itu sempit namanya. Kemudian Al-Mudil, pernah terhina, pernah pak, pernah dihina, pernah pak. Dan ini Allah ingin mengenalkan zatnya dengan menggunakan dua asma ini. Berarti kenapa demikian? Karena ketika hamba itu ikhlas dengan sakit, rontok dosanya. Apa sebab? Ketika sehat istighfarnya nggak sampai istighfar. Istighfar kita ini tak mampu menggugurkan dosa. Karena di dalam hatinya masih belum ada istiqomah. Apa itu? Ngaku salah. Malah astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Yang sembuhkan saya. Dia ya Allah. Dia hilang pengakuan kita salah. Malah orang lain jadi kambing hitam. Padahal Nabi Adam apa? Doanya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ngaku salah dulu, Rob, aku yang salah, aku yang mulia. Itu sebenarnya. Kalau belum sampai ke titik itu, maka istighfarnya baru di mulut, belum istiqor. Maka Allah datangkan musibah itu menghilangkan dosa. Allah SWT. Jadi kalau sakit berobat saja nggak sembuh, biarkan, karena dia menggugurkan dosa. Ada macam itu? Ada macam itu? Ini teori apa? Prakteknya mana ada, Pak? Karena kita bukan kelompok seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam cukuplah siang dulu ya. Ada yang kantor kan? Ada yang kantor. Saya sudah kantor lagi berkumpul Pak Lurah. Masih ada banyak saya minta berdua sampaikan kapan-kapan ketemu saya akan lagi. Sampai pembahasan supaya kita mengenal Tuhan yang kita sembah itu betul-betul Allah yang Maha Segala. Bukan pada nama kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak taat sekalipun dikasih anugerah oleh Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usyukur nasib kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli ala Muhammad.